bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Dari rumah kakak sini, kakak bisa lihat kalau adik-adik semua udah siap untuk sekolah minggu. Yeay, pakaiannya udah rapi-rapi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng semua. Wah, pasti adik-adik udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kakak mau nanya nih adik-adik, adik-adik semua apa kabar? Kakak belum dengar nih adik-adik, sekali lagi dong, apa kabarnya saat ini? Wah, ada yang baik, ada juga yang lagi gak enak badan ya, ada yang lagi sakit. Nanti kita berdoa biar semua adik-adik bisa sehat semua, bisa baik-baik semua, biar kita lebih semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan untuk bersekolah minggu. Yeay. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk duduk yang tenang, duduk yang rapi. Gimana sih duduk yang tenang dan yang rapi? Kakak mau lihat? Mantap, pintar. Udah duduk tenang, udah duduk rapi. Sekarang yang masih main handphonenya ditaruh dulu, dikasih ke mama papa. Mama, aku mau sekolah minggu dulu, handphonenya nanti aja. Mantap. Terus yang masih makannya ditaruh dulu, dikasih mama papa juga.
Nanti makannya dia lanjut lagi kalau sekolah minggunya udah selesai. Wah, sekarang udah siap untuk bersekolah minggu. Biar adik-adik lebih siap lagi untuk bernyanyi, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Kita saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, walaupun kita masih sekolah minggunya di rumah, tapi kita harus tetap bersuka cita, tetap senyum, tetap semangat. Sekarang kakak nanya nih adik-adik, adik-adik sekarang lagi gembira, lagi sedih, lagi marah? Wah, ada yang lagi gembira, tapi ada juga yang lagi sedih. Sekarang kakak mau nanya, kalau adik-adik gembira biasanya ngapain? Oh, keren adik-adik. Kakak juga kalau gembira suka kayak gitu. Sekarang kakak mau nanya, kalau teman adik-adik yang gembiranya itu suka nari-nari, ada nggak? Angkat tangannya. Wah, ada banyak. Kalau yang gembiranya suka lompat-lompat, ada nggak? Angkat tangannya. Wah, ada banyak juga. Kalau yang gembiranya suka tepuk tangan sambil nyanyi, ada juga. Angkat tangannya. Wah, ada banyak juga. Wah, kalau begitu biar yang gembira semakin gembira, yang sedih jadi gembira juga, yang marah jadi gembira juga. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita nyanyi gembira di rumah Tuhan sambil gerakannya juga ya adik-adik. Adik-adik, kita tadi udah gembira, kita udah bersuka,
Nanti kita juga nari-nari. Terus itu kita ngapain lagi? Kita lompat-lompat. Terus kita tepuk tangan. Nah, sekarang adik-adik silahkan duduk kembali. Duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau berdoa. Mana kakak lihat duduk yang rapinya? Wah, pintar. Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Walaupun kami masih di rumah, tidak bisa sekolah minggu di gereja, tapi kami tetap gembira, kami tetap bersuka cita untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak punya 4 gambar. Wah, gambarnya beda-beda ya. Ada nomor 1, ada gambar nomor 2, ada gambar nomor 3, ada gambar nomor 4. Dari gambar nomor 1, sekarang kakak tanya, itu perbuatan baik atau jahat ya? Iya, dia menggunakan tangannya untuk mencuri. Nah, itu berarti perbuatan yang tidak baik. Wah, sekarang gambar nomor 2. Wah, dia itu lagi ngapain ya adik-adik? Iya, dia lagi berkelahi. Wah, ayo siapa di sini adik-adik yang sering berkelahi? Sama temennya, atau sama kakaknya, atau sama adiknya? Wah, nanti habis ini adik-adik minta maaf ya. Jadi nomor 2 ini perbuatan yang tidak baik. Tuh jempolnya turun. Mana jempolnya adik-adik? Nah, sekarang gambar nomor 3. Dia pakai tangannya untuk membersihkan rumah, buat menyapu. Di sini ada nggak adik-adik yang sering bantuin orang tuanya nyapu? Wah, hebat. Itu adalah perbuatan yang baik. Menggunakan tangannya untuk berbuat baik. Sekarang gambar nomor 4. Dia lagi ngapain ya adik-adik? Benar, dia lagi berbagi es krim sama temennya. Wah, adik-adik di sini ada nggak yang sering bagi-bagi es krim? Atau bagi mainan, atau bagi-bagi kue ke kakaknya, atau ke adiknya, atau ke teman-temannya. Ada nggak? Wah, hebat banget. Itu perbuatan yang baik. Wah, selain membantu orang tua menyapu, membersihkan rumah, dan berbagi, apalagi perbuatan baik yang kita lakukan adik-adik. Iya, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, menolong teman yang lagi kesusahan, dan masih banyak lagi. Kita harus menggunakan tangan kita, mata kita, tubuh kita, semuanya untuk berbuat baik. Kita nggak boleh pakai tangan kita untuk berkelahi, untuk jahilin teman, untuk mencuri, dan berbuat jahat yang lain. Sekarang kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tubuhmu,
hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tubuhmu. Adik-adik, karena kita sering menggunakan tangan kita untuk hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, menggunakan tubuh kita untuk menyedihkan hati Tuhan, maka dari itu kita berdoa kepada Tuhan biar kita minta maaf sama Tuhan dan kita minta dikuatkan biar kita bisa selalu berbuat baik kepada semua orang. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau minta maaf Tuhan, karena kami sering menggunakan tangan kami, mata kami, mulut kami, kaki kami, seluruh tubuh kami untuk mendukakan hati-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah kami terus dan kuatkan kami untuk dapat menggunakan tubuh kami Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang, dan dengan itu kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yeay. Siapa di sini adik-adik yang gak sabar dan mau dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, banyak yang sama kayak kakak ternyata gak sabar mau dengar firman Tuhan. Yeay. Maka dari itu kita duduk yang rapi dulu mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang rapi. Mana duduk yang rapinya? Wah, mantap. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau sekolah minggu di rumah lagi. Nah adik-adik, Alkitabnya udah pada siap belum? Hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Ayo dibuka. Dari 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Kemudian lanjut ke pasal 13 ayat 1 sampai 14. Ceritanya ada gambarnya tuh. Wah, tentang seorang raja kayaknya. Ada mahkotanya ya. Iya ya. Nah, ceritanya hari ini judulnya adalah Pelanggaran Saul. Kita dengerin yuk. Adik-adik, sebelum mulai, mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul. Walaupun kami semua hanya di rumah, tapi kami tetap mau beribadah sekolah minggu.
Tuhan pimpin dan sertai kami, agar kami dapat jadi anak yang baik dan mendengarkan dan duduk yang manis. Tuhan Yesus, hari ini adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan cerita dan firman-Mu, walaupun kami semua berada di rumah. Tuhan, pimpin dan sertai kami jadi anak yang baik, duduk yang manis, dan juga mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Kak Ari punya sebuah gambar, coba dilihat deh. Gambarnya, wah, sangat bersinar dan mengkilat, berkilau. Kira-kira benda apa ini? Ayo, ada yang tahu? Wah, pinter. Ini gambar mahkota raja. Yang make ya tentunya seorang raja, seorang pemimpin. Nah, kita lanjut nih, gambar apa selanjutnya? Nah, adik-adik, gambar mahkota raja tadi dipakai oleh seseorang di gambar Kak Ari nih. Nah, siapakah dia? Nah, dia adalah cerita yang minggu ini adik-adik dengarkan. Dia bernama Bapak Saul dan sekarang dia adalah seorang raja, Raja Saul. Nah, dia memakai mahkota yang tadi kita lihat gambarnya. Dia memimpin kerajaan Israel. Gitu adik-adik. Adik-adik, salah satu tugas seorang raja adalah melindungi rakyatnya dari serangan bangsa lain. Oleh karena itulah, Raja Saul dan juga para prajuritnya pergi berperang melawan bangsa Filistin. Sebelum mereka berangkat melawan bangsa Filistin di Gilgal, Samuel berpesan kepada Saul supaya ia menunggu selama 7 hari. Berapa? 7 hari. Dan Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran, karena biasanya yang selalu mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan adalah Bapak Samuel. Nah, sekarang kira-kira Raja Saul taat nggak ya? Adik-adik, sekarang Raja Saul dan para pasukannya bergerak untuk berperang melawan bangsa Filistin. Pada awalnya bangsa Israel menang, tetapi kemudian bangsa Filistin mengirim pasukan yang lebih banyak lagi dan yang lebih banyak lagi datang untuk mengalahkan bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami kekalahan dan mereka terdesak. Wah, mereka lari bersembunyi ke berbagai tempat. Mereka ketakutan. Wah, mereka bersembunyi di pedalaman ke bagian-bagian yang mereka pikir tidak akan ditemukan oleh bangsa Filistin. Kemudian Saul melihat rakyatnya dikalahkan. Dia pun mencari Samuel. Wah, Bapak Samuel di mana ini? Tetapi Bapak Samuel tidak kunjung datang. Ia pun menjadi takut. Ia menjadi bingung dan juga melihat rakyatnya semakin terdesak. Lalu Saul ingin Tuhan segera menolong mereka. Kemudian Saul mengambil keputusan sendiri. Kalau begitu, aku saja deh yang melakukan persembahan korban bakaran. Kalau nunggu Bapak Samuel nanti kelamaan. Wah, adik-adik, dia tidak menaati pesan Tuhan tadi ya, untuk menunggu berapa? 7 hari.
dia khawatir, dia takut. Ketika Samuel datang dan melihat Raja Saul sedang mempersembahkan korban bakaran, ia pun bertanya kepada Saul, kenapa tidak sabar menunggu sampai ia datang? Kemudian Samuel pun menegur Raja Saul karena ia tidak taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Samuel, yang harusnya dia menunggu selama 7 hari, tetapi dia tidak percaya dan tidak yakin sehingga mengambil keputusan sendiri. Adik-adik, tindakan Raja Saul tadi menunjukkan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Raja Saul telah melawan perintah Tuhan. Ia juga tidak mengandalkan Tuhan dan bertindak semaunya sendiri. Raja Saul melakukan itu karena ia merasa takut, khawatir, dan juga tidak yakin dengan apa yang terjadi pada bangsanya. Namun tetap saja adik-adik, jika Raja Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan melalui Samuel, artinya dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan adalah Allah yang maha baik dan selalu memberkati, namun Tuhan juga menginginkan umatnya hidup dalam ketaatan yang penuh kepadanya. Adik-adik, sama seperti cerita yang Kak Ari ceritakan tadi, kita harus taat dan juga patuh terhadap perintah yang diberikan siapa? Coba lihat gambarnya. Ya, ada ayah, ibu, atau mama papa yang di rumah. Kalau misalnya adik-adik disuruh bereskan mainannya, kemudian disuruh makan atau belajar, harus menurut perintah. Kemudian juga kalau di sekolah juga harus gitu, mendengarkan bapak dan ibu guru yang di sekolah, dan juga kakak-kakak di sekolah minggu. Adik-adik, ceritanya hari ini sampai di sini dulu. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat ke-15. Nih Kak Ari baca ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adik-adik, ceritanya sampai di sini dulu. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi buat aktivitas ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa mendengarkan cerita di sekolah minggu, walaupun kami semua berada di rumah. Tuhan, kami mau jadi anak yang baik, yang selalu mendengarkan perintah-Mu melalui orang tua, dan juga Bapak Ibu guru di sekolah, dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah dengar cerita dari Kak Ari. Sekarang kakak mau nanya, tadi ceritanya tentang siapa sih? Kurang nih, kakak belum dengar? Wah benar, ceritanya tentang Raja Saul, tentang Saul. Tadi Saul karena khawatir, takut, dia jadi gak taat sama perintah Tuhan adik-adik. Dia jadi gak setia sama perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Gimana sih taat itu adik-adik? Kalau disuruh mamanya makan, adik-adik jawabnya gak mau, gak mau makan, gak mau, gak nafsu makan. Itu namanya taat atau enggak?
Iya adik-adik, itu namanya gak taat. Kalau taat itu jawabnya, iya mah, aku mau makan. Gitu namanya taat. Kalau disuruh mama papanya untuk belajar, adik-adik jawabnya gimana? Jawabnya, nggak mau belajar. Aku maunya main aja, main handphone, nonton video. Itu namanya taat atau enggak? Ya itu namanya nggak taat. Kalau disuruh belajar, disuruh mama untuk bantuin bersihin rumah, jawabnya iya mah, aku mau. Itu baru namanya taat. Wah, udah tahu? Sekarang adik-adik udah siap untuk jadi anak-anak yang taat? Udah siap? Wah, biar kita bisa lebih siap untuk jadi anak-anak yang taat, sekarang kita nyanyi T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik siapkan dulu amplopnya. Udah siap amplopnya? Sekarang sambil kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan, adik-adik bisa memasukkan uangnya ke dalam amplop untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita udah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami semua. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati yang masih ada pada kami Tuhan. Bantu kami agar kami dapat memakainya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah mau selesai. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita berdoa, kita mendoakan. Kita mau mendoakan untuk adik-adik semua agar adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, dan juga adik-adik bisa melakukan setiap hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, duduk yang rapi, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan atas ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kami belajar tentang taat ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat ya Tuhan. Taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru sekolah minggu, taat kepada guru-guru di sekolah. Terlebih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu. Tuhan, bantu kami selalu Tuhan, agar kami dapat melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, tidak lagi menyedihkan hati-Mu, dan menjadi anak yang senantiasa mau belajar untuk menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, berkati juga Mama, Papa dalam setiap kegiatan mereka Tuhan, dan juga dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai. Berkati kami juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang bermain atau belajar di rumah. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami, membimbing kami Tuhan. Tuhan Yesus, jagai kami ya Tuhan, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, biarlah kami selalu taat dalam mengikuti peraturan pemerintah ya Tuhan untuk social distancing, biar kami taat dan kami dapat terjaga kesehatannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Wah adik-adik, gak kerasa ya, ibadah kita sekarang udah selesai. Nah sekarang kita waktunya untuk aktivitas. Yeay. Adik-adik jangan lupa kerjakan aktivitasnya dengan baik.